Di keluarga misalnya, suka ada pertanyaan, kita beli mobil apa enggak ya? Iya. Oke. Di company, di perusahaan, pertanyaannya sama kok. Kita perlu beli mobil operasional apa enggak ya? Pertanyaannya sama. Bedanya adalah Karena kebanyakan kan kalau misalnya yang kemarin saya dapetin tuh, iya ini kalau misalnya gajian tuh padahal gajinya katanya naik kayak gitu. Tapi dari segi pos anggarannya tidak tersalurkan dengan baik kayak gitu, Bang. Berarti itu dari segi perencanaan atau karena emang banyak yang ditanggung juga ya? bisa jadi banyak yang ditanggung, bisa jadi eh, kadang-kadang kita terlalu menuruti. Contoh gini. Misalkan secara edukasi keuangan, apalagi di ekonomi seperti sekarang, kalau Mhm. Anda mau beli kendaraan, pertimbangkan second, gitu. Anda mau beli Oke. HP, pertimbangkan second. Sekarang muncul pertanyaan, oh kalau second ntar takut gini-gini. Ya udah, cari penjual kendaraan second yang profesional dong, gitu. Toko second yang profesional, gitu ya, bukan yang tidak profesional segala macam, gitu. Mhm. Tapi pas adik kita, saudara kita maunya belinya yang baru, gitu. Oke. Nah, karena dia lebih dominan, akhirnya kita ngalah gitu ya. Seperti itu. Nah ini masuknya udah psikologi, Sam. Ini masuknya udah psikologi. Oke. Bagaimana pinter-pinternya kita bisa kasih tahu ke dia bahwa ini kan cuma HP, alat untuk Mhm. ngambil data dari cloud. Gak harus beli yang baru, dia bisa beli second. Second banyak yang bagus-bagus. Berarti tinggal cara memilih dan memilahnya. Betul. Harus paham dulu berarti ya Harus paham dulu. untuk beli sesuatu tujuannya untuk apa dan harus paham kalau misalnya katakanlah dia udah kayak gini berarti kondisinya sudah nggak layak untuk dibeli kayak. Saya banyak ditanya sama teman saya, apa bedanya financial planning di company sama di perorangan. Sebenarnya pertanyaan sama, Sam. Pertanyaannya begini, di company, gini, di keluarga misalnya, suka ada pertanyaan, kita beli mobil apa enggak ya? Iya. Oke. Di company, di perusahaan, pertanyaannya sama kok. Kita perlu beli mobil operasional apa enggak ya? Pertanyaannya sama. Bedanya adalah pengambilan keputusannya pakai emosi apa enggak. Di perusahaan cenderung pengambilan keputusan beli mobil apa tidak, itu pakai logika, bukan pakai emosi. Oke. Jadi contoh misalnya, di perusahaan nih, perlu beli mobil operasional apa enggak? Si manajer direktur keuangan ngumpulin staff-staffnya, dia rapat. Oh Pak nggak perlu Pak, karena secara akuntansi kan keluar semua tuh logika keuangannya ya. Kalau di perusahaan, di company gitu kan. Secara akuntansi kalau kita beli mobil ini maka secara akuntansi tiap bulan ada biaya penyusutan yang harus kita bayar. Bla bla bla. Oke akhirnya ya sudah, untuk mobil perusahaan kita sewa saja. Entah dia pakai transportasi online bayar per trip atau dia sewa dari pihak ketiga bayar bulanan. Oke. Di keluarga pertanyaannya sama. Dan sebetulnya logika keuangannya juga sama. Bedanya pada keluarga emosinya ikut, Sam. Contoh, iya sih tapi kita kan jabatan kita kan bukan kaleng-kaleng loh di perusahaan. Masa kita nggak punya mobil? Egonya. Anda lihat, Iya, secara iya, iya, logika iya. sebetulnya sama jawaban dengan company. Bedanya adalah pada keluarga yang ikut main tuh emosi. Pada perusahaan nggak ada emosi yang main, semua logika. Ya kalau saya ditanya, Mhm. keuangan perusahaan dan perorangan sebetulnya sama, hanya bedanya adalah seringkali pada keluarga emosi lebih sering mengalahkan logika. Dia maunya dengerin suara unboxing lah, sementara pada company-company mereka umumnya nggak pakai emosi kan, nggak pakai Iya. perasaan. Ya udah, kalau pabrik mesinnya beli yang second aja. Banyak kok mesin second bagus-bagus, beberapa airline pesawatnya juga second kok. Jadi harus memikirkan jauh ke depan. Memikirkan logika keuangannya. Gimana caranya kalau misalnya di keluarga kan tadi banyak apa namanya isunya adalah mengandalkan emosi bahkan mengenyampingkan dari logikanya. Itu gimana Bang untuk melawannya atau bahkan itu nggak sadar Gak bahkan? gampang Bang, gak gampang. Gak gampang ngelawan itu, gak Bahkan itu gampang. kan bahkan ada yang nggak sadar kan? Saya aja manusia biasa, saya juga ada emosi kok. Oke. Saya perencana keuangan juga ada emosi, saya juga senang, saya melihat HP bagus tuh saya juga senang gitu. Tapi sekali lagi memang itu nggak gampang. Yang kita bisa lakukan pakai latihan ya. Mhm. Latihan, Latihannya kayak gimana tuh Bang? latihan ya sudah, oke, nomor satu, kalau kita ngelihat barang bagus di mall atau di marketplace warna hijau atau warna merah itu, jangan langsung check out saat itu juga. Oke. Taruh aja di wishlist misalnya, diemin 2 hari lah. Itu ada teorinya tuh. Teori jeda 24 sampai 48 jam. Kalau setelah 24 sampai 48 jam kita masih pakai emosi, tunggu lagi karena biasanya logikanya setelah 24 sampai 48 jam emosi kita turun, logikanya naik. Logika, Ah. oh ternyata barang itu bagus sih tapi kita nggak perlu lah. Ya udah nggak jadi beli.
intinya setelah 48 jam kalau kita belum pakai logika juga, tunggu lagi sampai Iya, iya. logika kita muncul. Tapi cara kita paham kalau misalnya kita nggak sadar, ini penting atau enggak, itu emosi atau bukan tuh dari mana ya Bang? Harus nunggu berapa lamanya itu loh? Rata-rata saya lihat 3 hari sih. Oke. 3 hari ya. Jadi gini, jalan tengahnya biasanya gini. Kalau barang-barangnya masih di bawah sekian rupiah gitu ya, mungkin dia bisa langsung check out nggak apa-apa. Tapi kalau barang-barangnya sudah mulai lumayan, barang elektronik misalnya yang harganya lumayan gitu ya, sepatu yang harganya lumayan, kendaraan apalagi, itu waktu tunggunya biasa lebih lama. Seperti itu. Oke. Ya bisa seminggu lah. Lumayan juga ya untuk Lumayan. menentukan kayak, oh ini, mau belinya yang katakanlah second atau enggak, jadi beli atau enggak, kayak Betul, gitu ya? betul. Dan Anda tahu Sam, barang apa yang paling menggugah emosi orang untuk dibeli? Ada 2, properti sama kendaraan. Oke. Itu 2 barang di Indonesia itu paling menggugah orang untuk dibeli. Karena mereka sangat menggoda. Properti misal, siapa sih yang nggak pengen punya barang segede ini, cicilan hanya sekian per bulan seperti itu. Dan yang kedua adalah kendaraan. Oke, kendaraan dan juga Itu properti. sangat membangkitkan emosi. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal gaji, cara ngaturnya kayak gitu, yang paling banyak kesalahan sebagai perencana keuangan yang paling sering ngedengar keluhannya tuh apa sih Bang? Boros luar biasa, orang kita terutama kalangan menengah di perkotaan kita borosnya luar biasa. Nomor 1 boros luar biasa. Tidak punya asuransi. Mhm. Mengatakan bahwa asuransi dari kantor saya cukup, ya cukup ya. Tapi kalau saya bilang gini, saya selalu bilang gini, asuransi yang Anda dapatkan dari kantor itu sama seperti kalau Anda ikut acara bazar atau seminar di luaran sana. Biasanya kalau saya ikut acara bazar atau seminar di luaran sana kan kita suka dapat goodie bag tuh. Iya, iya, iya. Goodie bag ya, goodie bag kita isinya apa sih? Flash disk. Oh kita senang banget goodie bag kita dapatnya flash disk gitu ya. Pas kita bawa pulang flash disknya cuma 64 giga, 32 giga gitu ya. Padahal kebutuhan flash disk kita mungkin 256 seperti itu. Tapi Oke. kenapa panitia ngasih itu? Karena buat panitia yang penting ada hadiah flash disk. Oke. Masalah kapasitasnya berapa nggak penting, yang penting ada hadiah flash disk. Nah sama juga, kadang-kadang asuransi yang kita dapatkan dari kantor, seringkali pada beberapa company, seringkali yang penting ada saja. Masalah kebutuhannya itu besaran kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, seringkali tidak cukup dengan kebutuhan kita. Jadi saya seringkali bilang, kalaupun Anda sudah punya asuransi dari kantor, seringkali kebutuhannya nggak cukup sehingga Anda Oke. seringkali harus ambil asuransi lagi di luar asuransi kantor. Oke, terakhir, kalau misalnya ngomongin soal Gen Z atau berbagai kalangan nih Iya. sekarang yang nonton di iNews sekarang di Deep Talk, apa yang mau disampaikan dengan kondisi keuangan sekarang? Apa yang harus mereka lakukan? Sam, saya sudah melalui banyak sekali masa-masa Indonesia ekonomi jatuh naik lagi, ekonomi jatuh naik lagi. Pelajaran yang pertama yang saya dapatkan adalah kita seringkali tidak belajar ketika ekonomi lagi bagus. Oke. Kita seringkali belajar banyak ketika ekonomi lagi jatuh. Contoh pada saat COVID kemarin, ekonomi jatuh kan, Iya. banyak dari kita belajar banyak. Tapi ketika ekonomi membaik, penghasilan kita membaik, segala macam, banyak dari kita tidak belajar lagi, kita Oke. boros lagi. Karena merasa apa ekonomi membaik seperti itu. Jadi saya bilang begini, walaupun ekonomi lagi bagus, Anda tetap jangan terjebak, karena bisa jadi besok ekonomi bisa turun lagi. Oke. Jadi pelajaran pertama adalah kita tidak pernah tahu Indonesia akan seperti apa. Saya warga Indonesia, saya cinta rupiah. Saya tetap berharap rupiah kuat gitu ya. Tapi tetap bukan berarti kita harus boros ya, berjaga-jaga. Ekonomi akan jadi seperti apa itu pertama ya, jangan boros. Kemudian yang kedua adalah tetap punya sumber penghasilan lain di luar sumber penghasilan utama kita. Dan yang ketiga, saya percaya bahwa belajar personal branding itu bagus banget. Dengan kita belajar personal branding, kita bisa kasih next time kita punya usaha, kita punya profesi, kita bisa dikenal orang, sehingga itu akan berpengaruh kepada income kita nantinya. Luar biasa. Terima kasih. Terima Bang, kasih. sudah mau bergabung dan juga sudah mau berbagi informasi bareng kita di Deep Talk with Chef Hakung iNews TV kali ini. Mudah-mudahan Semoga bermanfaat. sehat selalu ya Bang. Yes, thank you. Dan itu tadi perbincangan kita Sobat iNews, kurang lebih tadi udah banyak banget yang dijelasin oleh Bang Safir Senduk kayak gitu ya, sebagai praktisi keuangan yang udah puluhan tahun. Semoga ini dapat membantu kita semua untuk ngasih tahu nih pos anggaran apa aja dan juga ini kemana-kemana aja uangnya. Thank you udah nonton Sobat iNews, sampai jumpa di lain kesempatan.